Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 10. Beri saya satu alasan. Zain semakin panik dan gelisah melihat tatapan semua orang yang bisa dikatakan tertuju pada ayah. Yang memang sangat mempesona, dan itu juga mengundang rasa ingin memiliki pria dewasa di sekitarnya. Zain dan kelima temannya langsung masuk ke kerumunan orang yang sedang berjoget itu dikawal bodyguard dari segala sisi. Yang bertugas mengalihkan perhatian semua orang dari ayah. Ayah yang sedang berjoget kesenangan itu langsung berhenti melihat Zain yang sekarang berdiri di bawah panggung dengan wajah geramnya. Loh, Dedi di klub ini juga, suara kecil ayah menggigit bibir bawahnya. Ayah, ayo joget lagi, teriak teman. Teman ayah begitu melihat ayah hanya berdiri terdiam. Iya, kata ayah berjoget lagi begitu musik baru diputar. Setelah dia pikir sejenak, kenapa harus takut Zain marah? Kan pria dewasa itu juga melakukan hal yang sama dengannya. Bahkan ayah sudah punya jawaban simpelnya nanti. Suami adalah panutan yang harus ditiru. Turun, tegas Zain, saking kerasnya suara musik tak menghalangi suara lantang pria itu. Enggak mau, kata ayah terus berjoget saat banyak orang semakin berteriak kesenangan melihat ayah berjoget. Zain memakai masker yang diberikan oleh Ricardo untuk menjemput ayah ke atas panggung lantaran tak ingin juga membahayakan ayah jika orang mengenali dirinya. Bandel ya, kesal Zain tak bisa lagi sabar naik ke atas panggung dan langsung menggendong bocil nakal itu turun panggung. Semua orang berteriak termasuk teman ayah melihat itu. Tapi mereka semua hanya berpikir bahwa yang menggendong ayah adalah bodyguardnya karena bocil itu bandel datang ke klub. Zain membawa ayah ke sofa tempat dia dan temannya duduk tadi. Tanpa pikir panjang, Zain yang jasnya ketinggalan di mobil langsung melepas kemejanya dan memakaikan ke tubuh ayah. Yang hanya memakai mini dress tanpa lengan sehingga body gemoy bocil itu benar-benar memanjakan mata setiap orang yang melihatnya. Berani banget ya kamu pakai mini dress, omel Zain menamparkan paha ayah yang berdiri di depannya dengan emosi. Kan ke klub Dedi ya pakai baju ini, masa pakai baju tidur? Jawab ayah menatap Zain yang sedang memasang kancing kemeja yang dia pakaikan pada ayah. Bahkan kemeja Zain jauh lebih panjang daripada mini dress yang ayah kenakan. Teman Zain yang duduk di sofa itu hanya terdiam menatap Zain yang memarahi gadis kecil itu. Namun dia sangat peduli, bahkan sampai melepas kemeja yang dia pakai hanya untuk gadis kecil yang Zain bilang itu adalah istrinya. Mereka menatap dengan banyak pertanyaan di benak mereka. Belum lagi sikap Zain yang sangat berbeda pada bocil yang dari tampangnya saja sudah kelihatan sekali kalau nakal.
Namun walaupun marah bahkan emosi, Zain tetap memperlakukan bocil itu dengan baik dan itu sangat bertolak belakang dengan kepribadian Zain selama ini. Ini Zain, kata Riko memberikan jaketnya agar bisa dipakai Zain lantaran hanya memakai singlet. Menjawab aja kamu kalau dibilangin, omel Zain menatap ayah tajam sambil memakai jaket yang dipinjamkan temannya. Dijawab salah, diam pun marah, kata ayah yang tengah berdiri itu memainkan ujung kemeja yang Zain pakaikan padanya. Jangan dipegang, marah Zain menarik ayah agar duduk di pangkuannya saat bocil itu memainkan ujung kemeja membuat kemejanya terangkat sehingga pahanya kelihatan lagi. Zain mendudukkan ayah miring di pangkuannya bahkan menaikkan kedua kaki ayah ke atas sofa lalu meminjam lagi jaket Ricardo. Agar bisa menutupi kaki ayah jelang bodyguardnya datang membawa baju. Zain benar mengomel sampai mulutnya komat, kamit pada ayah yang dipeluknya dan itu sangat menyita perhatian temannya. Karena selama ini Zain adalah pria dingin dan keras yang sangat irit bicara. Ayah hanya senyum menikmati aroma tubuh Zain yang sangat dia sukai bahkan juga memeluk Zain lantaran aroma tubuhnya yang sangat menenangkan. Ayah bersandar manja menikmati aroma tubuh Zain sambil menatap orang yang berjoget di panggung walaupun dari jarak yang cukup jauh. Dengar nggak apa yang Dedi bilang? Tanya Zain dengan suara meninggi membuat ayah kaget. Dan langsung mengangguk walaupun dia sama sekali tak menyimak apa yang Zain katakan. Setelahnya Zain diam 1000 bahasa berbeda dengan ayah yang malah curi pandang melihat kelima pria yang duduk di sofa yang sama dengan mereka. Oh, gantengnya, rintih ayah sambil cuci mata menatap teman Zain yang memang sangat karismatik dan tampan bahkan ada yang berwajah bule. Ayah melambaikan tangannya dari balik pelukan erat Zain pada kelima pria yang sedari tadi terus tersenyum menatapnya. Sakit Dedi, rengek ayah mengelus pahanya yang ditampar Zain walaupun tidak keras namun cukup menyiksa. Jaga mata kamu itu. Ingat sudah punya suami, ketus Zain namun bernada cemburu di dalamnya. Kan cuma nyapa, kekeh ayah melihat wajah tak suka Zain. Dedi nggak mau kenalin teman Dedi sama ayah. Tanya ayah menggoda Zain bahkan berani mengangkat sebelah alisnya. Walaupun dia tahu Zain sedang marah. Enggak, judes Zain dengan ekspresi kesalnya yang sangat tak bisa dia sembunyikan. Kelima temannya Zain langsung tersenyum lebar, walaupun banyak pertanyaan mereka sebenarnya. Namun melihat bocil nakal itu menggoda Zain mereka malah baper sendiri melihat asiknya bocil itu. Bodyguard Zain datang mengantarkan selimut kecil yang langsung Zain lilitkan ke tubuh ayah.
hingga bocil itu mirip kepompong yang tak bisa lagi bergerak bebas selain merengek pada Zain. Kok ayah dibungkus selimut Dedi, rengek yang hanya terlihat wajahnya saja. Mau ku buang ke laut, ketus Zain segera berdiri menggendong ayah. Jangan Dedi, kata ayah getar, ketir bahkan langsung meronta dalam pelukan Zain. Diam, kata Zain berpamitan pada temannya lalu berjalan keluar klub menggendong ayah yang sudah meronta takut akan dibuang Zain. Dedi jangan buang ayah, kata ayah begitu sampai di mobil, menangis karena tidak bisa minta bantuan siapapun. Bahkan bergerak pun dia tidak bisa karena Zain melilit selimut di tubuhnya sangat erat. Coba beri saya satu alasan agar tidak membuang bocil nakal seperti kamu, tanya Zain dengan serius bahkan tatapan psikopatnya. Ayah kan istri Dedi, ucap ayah mengatakan kenyataan sekaligus alasan logis agar Zain tidak membuangnya. Kamu istri saya atau pacar Marvel? Pertanyaan menjurus Zain yang sudah menyuruh bodyguardnya berhenti di jalanan pinggir jurang. Astaga Dedi, kok berhentinya di pinggir jurang? Ayah semakin ketakutan menatap keluar yang begitu gelap. Jawab pertanyaan saya, kata Zain mendekatkan wajahnya pada ayah yang masih dipeluknya. Pak, istri Dedi, kata ayah dengan cepat menjawab. Kita ke laut sekarang, ucap Zain pada bodyguardnya yang membuat ayah ketakutan. Ayah pacarnya Marvel, teriak ayah. Dia pikir tadi bilang istri Zain akan menyelamatkannya, rupanya malah akan dibuang Zain juga ke jurang. Berhenti di sini, kata Zain mendengar teriakan ayah. Ayah semakin membeku, kenapa jawabannya menjadi serba salah. Bilang Marvel pacarnya pun akan tetap dibuang, namun lebih menakutkan lagi karena ke jurang. Hiks, Dedi kenapa sih tega banget mau buang ayah? Akhirnya ayah mengeluarkan air matanya sebagai senjata terakhir bahkan menangis sampai terseduh-seduh. Kenapa saya harus iba toh kamu pacar Marvel? Ucap Zain menatap ayah yang masih dipeluknya. Tapi ayah kan juga istri Dedi, kata ayah sesegukan menatap Zain lirih. Nah itu, sekarang saya kasih kamu pilihan mau jadi istri saya atau pacar Marvel, tanya Zain sekali lagi. Duanya, jawab ayah dengan suara kecil. Oh beneran mau dibuang, ancam Zain akan segera bergerak. Jangan, ayah jadi istri Dedi aja deh biar puas jajan, pilih ayah dengan polos. Tanpa melibatkan perasaan karena ayah hanya mengambil pilihan yang paling enak menurutnya. Putuskan pacarmu itu, ucap Zain dengan senyum nakalnya. Terangan sekali bocil ini bilang ingin bersama Zain karena ingin puas jajan.
Tapi nggak apa-apa, walaupun begitu setidaknya ayah punya alasan untuk bertahan di samping Zain. Dan setelah itu semua tergantung usaha Zain untuk membuatnya ketergantungan nanti baik secara fisik maupun finansial. Nanti ya Dedi, ayah cari masalah dulu, kata ayah menatap Zain serius. Oh, jadi ternyata kamu memang suka cari masalah ya, kesimpulan Zain. Ya kan, kalau nggak ada masalah gimana berantemnya, terus putus, kata ayah begitu transparan. Huf, aku pikir bocil ini benar mencintai pacarnya, rupanya tidak, hanya karena obsesi saja dan keinginan setara dengan teman-teman. Batin Zain merasa senang sekali mengetahui fakta menarik dari ayah. Baiklah, saya tunggu besok pagi, ucap Zain. Jangan besok pagi, 2 hari ya Dedi, nego ayah menatap Zain begitu intens. Sampai jam 12 malam besok, ucap Zain yang diangguki ayah dengan lesu, setidaknya rentang waktunya ada lebih banyak daripada besok pagi. Sekarang tidurlah, sebelum emosi saya naik dan kembali marah, atau bahkan membuang kamu bocil nakal. Ucap Zain yang rasanya masih tak habis pikir bisa kecolongan sampai bocil itu bisa masuk ke klub tanpa bisa Zain prediksi. Tapi, ucapan ayah langsung dipotong Zain. Tidurlah, kata Zain tak bisa dibantah. Janji dulu kalau Dedi nggak akan buang ayah, kata ayah menatap Zain sendu. Astaga, jadi bocil ini beneran percaya aku akan membuang dia ke laut. Batin Zain dengan senyum tipisnya. Janji, kata Zain dengan singkat. Keluarin tangan ayah dulu biar bisa janji, ucap ayah menatap Zain yang masih duduk memeluknya. Enggak boleh, dingin, kata Zain. Terus gimana janjinya? Ragu ayah. Muat. Dedi berjanji tidak akan membuangmu, ucap Zain mengecup kening ayah yang dipelukannya itu dengan tulus. Janji nggak akan marah juga, tanya ayah lagi tersenyum lebar merayu Zain setelah kesalahan fatalnya. Jangan membangunkan singa tidur, ketus Zain yang padahal baru sejenak melupakan hal tadi tapi malah diingatkan kembali oleh bocil itu. Hehehe, kekeh ayah lalu dengan patuh menutup matanya agar tak dimarahi Zain. Bersambung.